Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala li'annahu karana satuhune dzalika iku maujudun kang ana bil musyahadati kalawan musyahadah fama mangka utawi barang ada kang nuduhaken apa ma ilaihi maring dzalika wa huwa lan utawi emma iku ata'addudu bibilang iku batilun kang batil wahid isnani salasah ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karena satuhune dzalika iku maujudun kaono bi musyahadati kalawan musyahadah fama maka utawi barang ada kang nuduhaken amma ilaihi maring dzalika wa huwa lan utawi amma iku dulu bibilang iku batilun kang batil. Baik. Sebelum kita membahas ibarah tersebut, kita review dulu ibarah sebelumnya, yaitu wadalilu ala dzalika. Ada? Wadalilu ala dzalika al-wahdaniyati bima'na adamin naziri. Ada? Ya. Jadi wadalilu ala dzalika, dan dalil atas itunya itu apa? Al-wahdaniyah, bahwasanya Allah itu esa. Esanya Allah diantaranya apa? Bimakna adamin naziri. Ya. Mananya apa? Tidak ada nazir yang menyamai Allah. Fi dzati, baik di dalam zat, wasifati ataupun sifat. Jadi apa? Wahdaniyah teneh naon? Adamun nazir fi dzati was sifat. Ya. Maka dari ini kita bisa memahami, ya, nazir itu bukan hanya sekedar yang menyamai, tapi juga yang menandingi. Bukan hanya sekedar apa? Menyamai, tapi menandingi. Makanya contoh, kalau kamu ini bisa dipakai buat bahasa sehari-hari gitu ya. Kata Fahri, Romdon huwa naziri. Jadi Romdon itu saingan saya. Yang namanya saingan sama plus bisa menandingi. Fahim tuh? Gitu ya. Romdon huwa naziri. Romdon itu saingan saya. Faqala Romdon fa inna Fahri laisa binaziri gitu ya. Tapi Fahri bukan saingan saya gitu ya. Si Fahri ngaku si Romdon saingan, tapi si Romdon tidak mengakui si Fahri saingan, tapi siangan gitu ya. Mananya berarti apa? Tidak ada tandingan dalam zatnya Allah. Berarti bukan hanya ada yang menyamai zat Allah, yang mengalahkan pun juga tidak ada. Paham tuh? Begitu juga tidak ada tandingan dalam sifatnya Allah. Yang menyamai tidak ada, apalagi yang mengalahkan. Gitu loh. Sampai sini bisa dipahami? Itu jadi dalil wahdaniyah diantaranya adalah apa? Allah tidak ada nazir. Apa itu nazir? Yang menyaingi atau yang menyaingi. Jadi zat dan sifatnya Allah itu tidak ada yang menyaingi.
Kalau antar kamu bisa saling bersaing nggak? Bisa. Bisa saling bersaing tidak? Bisa. Antar perempuan bisa saling bersaing tidak? Bisa. Gitu ya. Antar laki-laki? Bisa. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa menyaingi Allah. Ya, kufuwan ahad. Kufu, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut. Nah, dalilnya apa? Tadi sudah. Laukana muta'addidan. Ya. Jadi annahu ta'ala, bahwasanya Allah laukana muta'addidan, sekiranya berbilang. Apa itu berbilang? Lebih dari satu. Ka'ayyakuna hunaka ilahani. Misalnya ada dua apa? Dua Tuhan. Ya. Kalau seandainya kita ini punya apa? Dua Tuhan. Lam yujad syai'un. Maka sesuatu selain Tuhan itu nggak bakal ada. Jadi logikanya gitu. Kalau seandainya ada apa? Dua Tuhan, lam yujad syai'un. Syai'un itu sesuatu. Kita ini sesuatu. Maka sesuatu selain Allah tidak bakal ada. Ai ba'du min hadhil makhluqati, yakni sebagian dari makhluk-makhluk ini. Kenapa kok ada dua Tuhan tidak ada? Bukannya makin keren? Satu aja makhluk ada, apalagi dua. Kan harusnya ada peribahasa ini kan saling membantu kan? Ya. Tapi secara logika kalau ada dua Tuhan, maka makhluk tidak ada. Kenapa? Karena jika ada dua Tuhan, tadi katanya apa? Kalau ada dua Tuhan, lam yujad syai'un, maka makhluk tidak ada. Kenapa? Karena jika ada dua Tuhan, satu, bisa saja kehendak keduanya berbeda. Yang satu mau nyiptain, yang satu tidak mau nyiptain. Kata yang satu, saya mau menciptakan Fagri. Kata yang satu, wah saya mah tidak mau nyiptain Fagri. Terus gimana? Kita kan Tuhan berdua. Masa sama-sama Tuhan saling berdebat? Harus ada yang ngalah. Ya udahlah ngalah lah, kita nggak usah nyiptain Fagri, nggak ada lagi. Saya mau nyiptain Jukut. Kata yang satu, saya tidak mau nyiptain Jukut. Iya, kita kan Tuhan, tidak boleh saling berbeda. Tidak ada Jukut. Akhirnya pengen nyiptain, dan satu tidak mau, akhirnya tidak ada karena punya kehendak yang berbeda. Paham tuh? Jika berbeda, maka salah satunya harus ada yang ngalah. Kan gak enak masa sesama Tuhan saling berantem, sama manusia berantem wajar. Sesama Tuhan masa saling berantem, kan gak enak gitu ya. Gitu. Paham tuh? Ya. Berarti yang kalah tidak maha kuasa, betul tidak? Kan Tuhan itu maha. Berarti kalau maha berkuasa, kehendaknya juga harus kan? Berarti kalau ada yang ngalah, yang kalah itu tidak berkuasa. Paham tuh? Jika salah satu ngalah berarti tidak berkuasa, apalagi duanya. Akhirnya apa? Alam tidak akan tercipta. Karena antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain sama-sama tidak enak hati. Ya. Atas nama ketuhanan. Ya sudah, kita tidak perlu menciptakan apa-apa. Paham tuh? Biar nanti ciptaan kita tidak ada yang bertanya gitu loh. Paham tuh nggak sampai sini? Ya, makanya apa tadi dikatakan? Kalau ada dua Tuhan, lam yujad syai'un, maka sesuatu tidak akan ada. Lakin ada wujudi dzalika batil, tetapi tidak adanya makhluk adalah perkara yang batil. Buktinya makhluk ada enggak? Kalau makhluk ada, berarti Tuhan ada. Dan Tuhan adanya itu tidak boleh lebih dari satu. Paham enggak? Apa? Bisa. Pakai air? Nah, pakai air. Mana airnya? Mau main air kan kamu? Mau kodimahnya begituan dulu. Ya sok itu nggak apa-apa. Dede mau bak dede. Jangan nguras bak. Itu dulu main dulu. Ayo ngaji dulu sebentar. Ya itu sana dulu. Mana Mang Fadil?
Ya Bang Fadil jemput. Dede mau lagi bak dede. Bak Dede di mana? Bak dede yang di rumah. Ya udah sok sono. Sama siapa? Amang Fadil. Heuh medilnya. Pertanyaan. Lakin adamu wudu dalika batil. Pertanyaan makhluk ada nggak? Berarti kalau makhluk ada, mananya? Tuhan ada. Ada satu apa ada dua? Karena konsekuensinya kalau ada dua, tidak ada makhluk. Tapi makhluk itu ada. Berarti Tuhannya tidak dua. Oh kalau gitu tiga, apalagi tiga. Dua saja berabe, maka mau tidak mau Tuhannya harus berapa? Satu. Paham tum? Maka premis sebelumnya menyimpulkan jika Tuhan lebih dari satu maka tidak ada alam. Namun kenyataannya alam ada, berarti Tuhan tidak lebih dari satu. Fahim tum? Baik. Li'annahu, karena makhluk ini maujudun bil musyahadati. Itu ada bil musyahadati dengan cara dilihat. Kamu kelihatan nggak nih? Jukut kelihatan nggak? Ayam kelihatan nggak? Ya sudah. Berarti makhluk ada nggak? Ya udah, kalau makhluk ada berarti adanya Tuhan. 1, 2. Karena konsekuensinya kalau 2, fahim tum. Ya. Oke. Fama ada ilaihi wa huwa ta'adudu batilun, maka sesuatu yang mengantarkan pada kesimpulan yaitu anggapan Tuhan itu banyak adalah batil. Maka secara logika bagaimana? Jika Tuhan lebih dari satu, maka alam tidak ada. Kenyataannya alam ada, maka mustahil Tuhan itu fahim tum? Ya, kita ulangi. Jika Tuhan lebih dari maka alam tidak ada. Kenyataannya maka mustahil Tuhan lebih dari satu. Fahim tum? Ya. Nah ini kamu nanti akan ketemu nih nanti di kelas 5 belajar ilmu mantik namanya. Ya. Jadi salah satu di antara untuk mendalami ilmu tauhid yaitu adalah mempelajari ilmu mantik. Bukan mentok ya, ilmu mantik. Fahim tum? Ya, kita ulangi. Jika Tuhan lebih dari satu, maka kenyataannya maka berarti Allah itu wahda. Fahim tum jami'an? Baik, nuwasil. Wa idza lan lamun batola wes batal opo ata'addudu bibilang sabatat mangka tetep opo al wahdaniyatu sifat wahdaniyah wa huwa lan utawi subutul wahdaniyah iku al matlubu kang den suprih wahid isnani salasah ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala namun wastatal qafa'ata dudu bihi maka tetap wahdaniyatu sifat wahdaniyah wa huwa utawi subutul wahdaniyah iku al matlubu kang den suprih. Wa idza batola ta'adudu, dan apabila kemajemukan atau berbilangnya Tuhan itu batil atau batal, sabatatil wahdaniyatu, maka sifat wahdaniyatnya Allah itu tetap. Wahuwa al-matlubu, tetapnya Allah dengan sifat wahdaniyah itu adalah perkara yang wajib. Jadi Allah itu wajib apa?
Wajib satu, wajib esa. Wajib apa? Wajib esa. Kenapa Allah itu wajib esa? Karena ta'adud itu batil buat Allah. Paham gak nih? Ta'adud artinya apa ta'adud? Berbilang itu artinya apa? Maknanya kalau Allah itu lebih dari satu, maka tidak ada makhluk. Kenyataannya, maka mustahil Allah lebih dari satu. Berarti itu disebut apa? Subutul wahdaniyah. Tetapnya sifat wahdaniyah. Dan itu adalah al-matlub, perkara yang wajib. Maknanya Allah itu wajib apa? Wajib wahdaniyah, wajib esa. Fahimtum? Wa innama lan angin pastine lazima minat ta'addudi. Wa innama lan angin pastine lazima minat ta'addudi, lazima was wajib minat ta'addudi saking ta'addud opo adamu wujudi syai'in ora nonone sawiji-wiji minal alami saking alam li'annahu krono satuhune kalakuan laukana sakirane ono hunaka iku tetep ing dalem kono-kono panggonan sopo ilahani pangeran loro fa imma mangka ada kalane fa imma mangka ada kalane ayat tafiko Arab sepakat sopo ilahani wa imma lan ada kalane ayah talifa Arab bedo sopo ilahani wa imma lan ada kalane ayah talifa Arab bedo sopo ilahani. Iqra'u. Saking ta'adur apa ada wujud syai'in ora none sawiji-wiji minal alami saking alam li'anahu karena setune kalakuan au kana sakane ono tetap ing dalam kono panggonan sapa ilahane pangeran loro paimah maka ada kalane ayat tepiko ada sepakat sapa ilahane perhatikan, wa innama lazima minat ta'addudi adamu wujudi syai'in minal alami. Konsekuensi minat ta'addud dari apa? Dari apa? Berbilang atau konsekuensi kalau ada Tuhan lebih dari apa konsekuensinya? Adamu wujudi syai'im minal alami. Artinya apa? Tidak akan ada alam ini. Tidak akan ada makhluk. Ya. Diulangi lagi nih penjelasan sebelumnya. Kalau ada dua Tuhan, maka tidak akan ada makhluk. Fahim? Kenapa? Li'anna laukana hunaka ilahani, kalau ada berapa Tuhan? Dua Tuhan. Fa imma ayat tafiqa wa imma ayat talifa. Maka kadang-kadang mereka sepakat, kadang-kadang mereka
berbeda pendapat. Maknanya adalah kalau ada dua Tuhan mereka saling sepakat juga salah, saling berbeda juga salah. Maksudnya gimana Ustaz? Ya intinya harus wahdaniyah. Ingat nih, kalau ada berapa Tuhan? Dua Tuhan. Dua-duanya sepakat terus. Saya menyiptain pagri, oke saya juga, kita sepakat-sepakat. Bukannya lebih keren, Tat? Enggak, justru itu salah. Berbeda juga salah. Ya. Terus dari mana kita tahu salahnya? Dari ibadah selanjutnya. Jadi dia gini, kalau ada dua Tuhan, sepakat berarti salah, berbeda pendapat juga salah. Berarti yang benar itu apa? Yang benar sepakat apa berbeda? Berarti kalau benar sepakat berarti kamu setuju ada dua Tuhan. Yang benar apa dong? Tidak boleh ada dua atau ta'adud dalam Allah. Bisa dipahami sampai sini? Artinya Allah wajib wahdaniyah atau wajib esa. Kita lihat kenapa kalau sepakat juga salah. Fa ini tafaqo, maka lamun sepakat sopo ilahani. Dari kelas 3 ngelogatnya jangan lelet ya. Fa ini tafaqo, maka lamun sepakat sopo ilahani. Fala jaiza, maka ora wenang iku maujud. Ayujidahu, arep ngonoaken sopo ilahani ingse ma'an hale bareng-bareng. Ma'an hale bareng-bareng. Li alla yalzama, derepon arep ora ngawajibaken. Li alla yalzama, derepon arep ora ngawajibaken. Opo ijtima'u mu'assiroini, kumpule kang napaki loro. Apa ijtima'u mu'assiroini, kumpule kang napaki loro. Kelas ala asarin wahidin, ingatase tapak kang sawiji. Ala asarin wahidin, ingatase tapak kang sawiji. Ing wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna taqwa lamun sepakat sopo ilahani, fala jaiza, maka ora wenang iku maujud. Ayu jidahu, harap naker sopo ilahani ingse ma'an hale bareng-bareng. Di alaya jaman berpon harap orang majibakan. Opo ijtima'u mu'assiroini, kumpule kang napaki loro. Ala asari wahidin, atase tapak kang sawiji. Baik. Fa ini tafaqo. Tadi diulangi, kalau ada berapa Tuhan? Dua. Sepakat juga salah, apalagi berbeda pendapat. Fa ini tafaqo, misalnya ada dua Tuhan, dua-duanya apa? Sepakat. Fala jaiza ayujidahu ma'an, maka tetap kedua-duanya tidak boleh menciptakan sesuatu secara bersama-sama. Kenapa? Li ala yalzama ijtima'u mu'athiraini,
agar tidak berkumpul dua pihak yang saling berpengaruh atau memberikan pengaruh kepada satu pengaruh. Maksudnya apa? Gini, perhatikan. Kalau Fagri diciptakan oleh berapa Tuhan? Dua Tuhan secara bersama sama, maka maknanya Tuhan ini butuh kepada Tuhan itu butuh kepada Tuhan ini. Maka Tuhan ini saling bergantung satu sama lain. Masa Tuhanku bergantung? Berarti kalau bergantung lemah nggak? Ya. Padahal qul huwallah, Allah tidak bergantung. Paham nggak nih? Kayak kamu bergantung sama yang lain. Berarti itu menandakannya apa? Kamu teh lemah. Kenapa kamu lemah? Karena saling bergantung. Bisa dipahami nggak? Artinya ketika dua Tuhan itu menciptakan makhluk secara apa? Bersamaan, itu justru salah. Salahnya apa? Berarti mereka berdua saling bergantung. Fahim tum? Taib. Fahim tum? Wala jaiza lan ora wenang iku maujud ayujidahu arep ngonoaken sapa ilahani ingse ayujidahu arep ngonoaken sapa ilahani ingse murattaban hale den tartib. Murattaban hale den tartib ieu syai. Murattaban hale den tartib ieu syai. Bi an yujidahu kalawan arep ngonoaken ing syai. Bi ayyujidahu kalawan arep ngonoaken ing syai sapa ahaduhuma salah sawijine ilahani. Sapa ahaduhuma salah sawijine ilahani. Summa mangka kari-kari yujidahu ngonoaken ing syai. Summa mangka kari-kari yujidahu ngonoaken ing syai sapa al akharu kang liyane li alla yalzama derepon arep ora ngawajibaken li alla yalzama darapon arep ora ngawajibaken opo tahsilul hasili ngahasilken kang hasil. Opo tahsilul hasili ngahasilken kang hasil. Wahid isnani salasah ikra'u. Tadi menciptakan dua-duanya apa sepah? Terus menciptakan secara itu juga salah. Kenapa salah? Karena saling bergantung. Sekarang logikanya gini, ada dua Tuhan. Yang satu nyiptain duluan, lalu yang kedua menyempurnakan. Itu juga salah. Paham nggak maksudnya? Kalau contoh yang pertama, dua-duanya nyiptain bareng. Simsalabim, jadilah Fagri, jebret, jadi Fagri.
Itu kalau yang pertama tuh. Kalau yang kedua, kata Tuhan yang satu, saya pagi bikin ini ya, kepala sama badannya dulu ya. Oke. Saya nerusin nanti saya bikin tangan sama kakinya, fix. Kayak kita sepakat. Itu juga salah. Artinya apa? Berarti mereka tidak berkuasa. Yang namanya berkuasa itu harus satu, paham gak nih? Ya, presiden kita ada berapa? Sudah. Ustadz wakil presiden pajangan doang. Paham gak sampai sini? Ya, paham gak sampai sini? Ya. Maka kalau yang satu menciptakan kemudian diterusin sama yang satu lagi, itu disebut namanya tahsilul hasil. Jadi kamu harus tahu nih istilah tahsilul hasil. Apa itu tahsilul hasil? Menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Apa? Menghasilkan sesuatu yang sudah ada, artinya percuma. Tuh bisa jadi dipakai tuh percakapan sehari-hari. Percuma itu mah. La tahsilul hasil. Contohnya apa? Jessica beli mie sedap goreng. Request kasaha Kak, tukang sirkahna mie sedap goreng ya, tong hilap kuahna. Tahsilul hasil, mending mah beli mie kuah. Mau pengen manis, tinggal mie kuahnya tambahkan kecap, kok tambahkan gula. Mau bikin kolak kamu. Itu disebut apa? Tahsilul. Kalau udah jelas mie goreng itu sengaja diciptakan mie goreng, memang betul tidak digoreng tapi diapain? Direbus. Ya, hanya istilah saja. Kenapa disebut mie goreng? Agar membedakan yang satu memang pakai apa? Kuah, yang satu tidak pakai kuah. Kan sudah jelas mie goreng berarti tidak pakai kuah. Kalau mau pakai kuah kan ada mie yang lain, bisa dipahami nggak? Berarti hasilnya mie goreng itu apa? Mie tidak pakai kuah. Kalau pakai kuah itu disebut tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Enggak Sat, tapi ini apa namanya, bahasa kamu itu apa? Hidden gem Sat, hidden gem gitu ya. Ini apa namanya? Bahasa kamu sekarang teh. Life hack Sat, life hack. Ya, cara menikmati mie gaya baru ya. Tapi tetap saja itu adalah tahsilul hasil. Ya. Contoh tahsilul hasil yang lain, tapi kamu menikmati gitu ya. Minuman coklat dengan topping Oreo. Itu juga tahsilul hasil. Coklat Oreo rasanya apa? Ya sudah. Terus mau ngerasain apa lagi? Coklat dengan coklat ya rasanya jadi ya sudah. Baru ngerasa kan? Jadi banyak hal sekarang itu yang tahsilul hasil. Pahim tum tidak? Iya, tahsilul hasil. Pahim tum? Jadi kalau dua Tuhan menciptakan secara bersamaan juga salah karena saling bergantung. Kalau satu menciptakan terus yang kedua nerusin itu juga karena tahsilul hasil. Fahim tuh? Makanya tadi Ustadz bilang ke kamu, kalau ada dua Tuhan sepakat aja salah, apalagi berbeda. Maka Tuhan itu memang harus wahdaniyah, harus esa. Fahim tuh? Wa jaiza lan ora wenang iku maujud ayastarika Arab istirok sopo ilahani fil ijadi ing dalem ngono aken bi an yujida kalawan Arab ngono aken bi an yujida kalawan Arab ngono aken sopo ahaduhuma
salah sawijine ilahani al ba'do ing satengah wal akharu lan kang liyane al ba'dol akhara ing satengah liyane liluzumi ajzihima kedua ngawajibkan ajzihima apa seilahani hina idin ing dalem nalikane iki hina idin ing dalem nalikane iki wahid ithnani thalatha ikra'u liluzumi ajzihima menciptakan bareng-bareng salah, nerusin salah. Atau duanya istirok. Apa istirok teh kerjasama? Itu juga salah. Berarti kalau kerjasama, kenapa ada orang kerjasama? Saya tanya dulu ke kamu. Kenapa kamu harus kerjasama dalam membuat sesuatu? Atau diperbolehkan kerjasama dalam membuat sesuatu? Kenapa? Contoh bikin rumah, harus kerjasama nggak? Kenapa? Karena ada kelemahan antara masing-masing pekerja. Paham tuh? Yang satu jagonya bikin pondasi, yang satu jagonya ngecor, yang satu jagonya bikin bangunan, tapi tidak jago ngecor. Berarti harus apa tuh? Kerjasama. Artinya kerjasama itu menunjukkan salah satu di antara mereka itu ada yang lemah. Berarti kalau Tuhan ada dua, kemudian dua-duanya kerja sama, itu menunjukkan dua-duanya itu lemah. Paham tuh? Ya, jadi kalau bareng-bareng salah karena membutuhkan satu sama lain. Kalau saling nerusin karena tahsilul. Kalau kerjasama karena dua-duanya. Kok Tuhan begitu? Gitu loh. Paham gak sampai sini? Paham tuh? Iqra'ud doa.